Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kita mulai kuliah lagi ya. Iya, Pak. Jadi, ini belum ada ngumpulin tugas ya, chapter 8 ini. Jadi belum ada ngumpulin. Jadi, saya menjelaskan mengenai return on invested capital ya, dalam profitability analysis. Jadi, return on invested capital ini sama dengan imbal hasil yang diberikan oleh perusahaan kepada penyandang dana ya. Pada penyandang dana yang investasikan modal ke perusahaan. Jadi siapa penyandang dana itulah kelompok yang pemegangan di Pasifa itu ya, di Pasifa. Jadi nanti akan dibahas ya mengenai risk capital itu dibahas saya buka dulu ya buku e-booknya ya. Ini ya. Jadi dalam risk return on basic capital ini dia menilai risiko dan return ya. Return basic capital ini mengacu sebagai earning perusahaan dikaitkan dengan level dan sumber dana ya, tingkat dan sumber dana yang diperoleh perusahaan dari berbagai penyandang dana ya. Nah, masuk ke perusahaan, nanti perusahaan memberikan imbal hasil, tentunya imbal hasil terkait dengan earning ya. Kalau perusahaan dikaitkan dengan berapa jumlah sumber dana yang diterangkan perusahaan. Kalau perusahaan itu memberikan imbal hasil kepada penyandang dana, itu saja total pasifa kan, pendapatan dan income perusahaan dalam periode berjalan dibagi dengan total pasifa. Total pasifa sama dengan total aset. Makanya di dalam rumus return on basic capital cenderung returnnya di net income itu dibagi dengan total aset ya, total aset. Tapi di sini mungkin di perusahaan ini ya, di laman di sini lihatnya itu aset yang net operating asset ya, aset operasi saja ya. Tidak termasuk aset yang bukan operasi. Dia berbeda sama return on asset ROA yang ada di buku lain itu tidak tepat karena return on asset itu di dalamnya ada juga aset yang bukan operasi itu. Pertama yang saya jelaskan nanti kenapa penting return on basic capital itu. Ya. Pertama sebagai efektif untuk mengukur efektivitas manajerial ya. Kedua untuk mengukur profitability dan yang ketiga untuk membantu planning dan kontrol ya. Sebagai racuan planning dan kontrol. Dan komponen yang ada dalam return on basic capital itulah tentunya komponennya relative invested dari operating asset ya. Operating asset. Dia ada dua komponen. Itu net income operasi sama net operating asset. Jadi nanti akan dijelaskan akan diurai return on net operating asset ya. Kemudian profit margin dan asset turnover, profit margin analysis dan asset turnover analysis.
Analysis return on common equity analysis return. Apa beda return on common equity dengan return on invested capital? Return on invested capital lah yang berhasil kepada seluruh penyandang dana sedangkan return on common equity hanya kepada pemegang saham biasa. Walaupun berhasil kepada pemegang biasa, itu saja net income yang sudah mengcover yang berhasil kepada seluruh pemegang dana kecuali pemegang saham. Return on invested capital dan saya masuk kira ini Yang pertama lah kenapa penting return on invested capital. Jadi return on invested capital lah Jun analisis. Jadi analisis artinya mengaitkan pengukuran jenis mengaitkan antara satu pengukuran dengan pengukuran lain yang berhubungan satu sama lain. Seperti dalam return on invested capital itu mengaitkan net income sama dengan total invested capital. Jadi return on invested capital itu disebut juga dengan return on investment. Adalah satu analisis sangat penting. Jadi analisis antara data di laba rugi sama data di neraca. Jadi return on invested capital itu terkait dengan income atau pengukuran kinerja bagi level dan level perusahaan dan sumber financing. Teori itu memungkinkan membandingkan alternatif investment peluang alternatif investasi oleh perusahaan. Jadi misalnya kalau dia mau investasi di PTA, PTB, itu nanti tergantung dari peluangnya. Jadi investasi yang berisiko itu diperkirakan akan menghasilkan yield yang lebih tinggi. Jadi di dalam alternatif investasi dilihat kalau ROI-nya tinggi pasti risiko juga tinggi. Jadi ROI berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk sukses mencapai tujuan dan untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pembiayaan yang menarik kita bisa melihat sejauh mana kemampuan membayar kembali kepada kreditor dan rewards kepada pemilik. Jadi itu menggambarkan itu kemampuan perusahaan untuk sukses dan terkait dengan pembiayaan yang menarik attract financing. Jadi kalau menarik pembiayaan jadi kalau dia mau nambah dana tentu saja yang ROI lebih tinggi, lebih tarik bagi investor. Nah, bagaimana aplikasi return on invested itu? Jadi ROI itu bisa diaplikasikan untuk pertama untuk mengukur efektivitas manajerial, kemudian untuk mengukur profitability, kemudian untuk mengukur sejauh mana planning dan kontrol itu sudah efektif atau pencapaiannya sampai di mana. Yang kita lihat untuk efektivitas pengukuran manajerial. Jadi manajemen itulah bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas perusahaan. Jadi ROI itu mengukur aktivitas manajer dalam aktivitas bisnis perusahaan. Jadi misalnya kalau semakin tinggi ROI maka aktivitas manajer itu juga sudah semakin baik. Jadi kalau seandainya aktivitas manajer tidak bagus maka ROI akan turun karena aktivitas manajer tidak bagus itu mengganggu pada pendapatan, beban salah strategi dalam penjualan
strategi dalam penggunaan efisiensi biaya, dan juga dalam penanganan SDM, kualitas SDM dan sebagainya. Ya, otomatis perusahaan yang tingkat gagal dalam pengelolaan perusahaan pasti ORI-nya akan rendah. Sepanjang kualitas ORI-nya tinggi, ORI yang tinggi itu menggambarkan efektivitas menjadi lebih baik. Dan untuk mencapai ORI itu tergantung pada skill, resourcefulness, ingenuity, dan motivasi di manajemen. Jadi tentang skill, kecerdasan, dan motivasi manajemen itu ORI itu datang di situ. Kalau skillnya bagus, berarti ORI juga akan dipikirkan akan naik. Kalau resourcesnya tersedia ya, mungkin ini akan naik. Tingkat ingenuity ya, juga sama. Motivasi manajemen nggak ada motivasi, susah ORI-nya akan naik ya. Dan dalam pengukuran profitability, ROI itu adalah indikator kemampuan perusahaan memperoleh laba. Jadi semakin tinggi ROI itu, maka tingkat profitabilitas perusahaan semakin bagus yang baik ya. Jadi karena profitability itu kan di mana perusahaan dapatkan laba. Ya, pada tingkat aset tertentu, labanya lebih tinggi daripada perusahaan lain yang asetnya sama. Ada tahun sebelumnya ya, dengan aset sama. Itu. Maka otomatis ROI juga akan naik ya. Dan juga hal itu terkait dengan pengukuran summary ratio ya, profit dengan financing ya, profit dengan financing. Jadi laba yang diperoleh oleh perusahaan dikaitkan dengan seberapa besar dana yang digunakan untuk mencapai profit itu. Nah itu akan menimbulkan tergambarkan dalam ROI. Jadi itu manfaat pengukuran profitability ya. Jadi ROI juga akan menunjukkan return invested capital dari berbagai perspektif financing ya. Misal dari perspektif perbankan ya, teorinya tentu saja dilihat berapa return invested pada perbankan, return invested pada pemegang saham dan sebagainya. Kemudian ROI itu juga sebagai ukuran untuk planning control. Jadi ROI itu membantu manajer dalam fungsi planning ya. ROI itu. Kemudian fungsi budgeting, kemudian coordinating activity, kemudian evaluating opportunity dan control. Kalau terkait dengan planning itu, misalnya mereka merencanakan target return invested berapa, ya. Ya. Kemudian juga seperti misalnya target ROI-nya 10%. 10% itu bagaimana cara meningkatkan ROI 10%? Apakah melalui efisiensi atau melalui utilitas aset? Kalau aset ini ditingkatkan, pemanfaatan aset ditingkatkan, dan juga apakah peningkatan efisiensi. Ya. Bagaimana pada efisiensi itu pada tingkat pendapatan tertentu itu biayanya sekecil mungkin ya. Atau pada tingkat beban tertentu itu penjualannya setinggi mungkin.
Nah, kalau di budgeting juga sama ya. Budgeting itu personalisasi dari planning ya. Planning, kemudian di budget ke anggaran, netting activity, itu koordinasi itu tentu saya patokannya adalah di target ROI yang ditetapkan ya. Tetapkan. Kemudian juga evaluasi opportunity dan kontrol ya. Nah, kalau kita lihat komponen ROI ada dua komponen utama, income dan invested capital. Itu return on invested capital itu didefinisikan sebagai jumlah income dalam satu prodi dibagi dengan invested capital. Invested capital itulah berapa jumlah dana yang diinvestasikan perusahaan. Ya. Nah, kita lihat masing-masing komponen. Pertama, apa komponen invested capital, nanti baru income ya. Jadi invested capital itu setelah tidak ada pengukuran universal ya tentang invested capital itu. Ya, jadi berbagai sumber itu berbeda-beda apa invested capital. Kalau invested capital di sisi jadi berbeda-beda. Itu perbedaan pengukuran dari invested capital itu merefleksikan dari perspektif user yang berbeda. Bisa contohnya perspektif dari kreditor, tentu saja dia yang melihat investasi kapital itu jumlah dana dipinjamkan ke dalam perusahaan. Dari perspektif bunga saham itu setoran saham disetor kepada perusahaan ya, itu juga sama. Dari perspektif dari supplier itu sebesar utang dagang ya, utang dagang itu investasi kapital. Sama seperti kalau sudah nabung, berapa investasi kapital sudah di mata tabungan sudah ke dalam perbankan ya. Nanti berapa perbankan mengasih balas return dalam bentuk bunga. Nanti kalau lihat return on interest yang tabungan sudah, jumlah bunga yang saya terima dibagi dengan total pokok pokok tabungan saudara itu. Ya, itulah investasi kapital, return investasi kapital ya. Ada alternatif pengukuran investasi kapital. Jadi pengukuran umum ya, itu pertama dilihat net operating asset ya, aset. Ada dua. Net operating asset itu kita di mana imbal hasil keseluruhan dari individu perusahaan, karena perusahaan menggunakan aset operasi yang berasal dari sumber dana dari tentang dana ya, dari Pasify. Yang kedua stock equity. Jadi ada dua investasi kapital. Investasi kapitalnya apakah menggunakan operating asset atau menggunakan stock equity. Kalau operating asset namanya return on invested capital. Ya. Kalau menggunakan investasi capital adalah stock equity, nama return on OCE, return on common equity. Ya. Dan kita dari perspektif dari net operating asset ya, nomor satu ini. Ini nomor satu net operating asset itulah perspektif bahwa perusahaan mana seluruh sumber dana ya, disebut dengan return on net operating asset ya, RNOA. Jadi perspektif untuk keseluruhan dana yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan laba itu disebut return on operating asset. Jadi berapa aset yang digunakan untuk mendapatkan hasil operasi itu, hasil operasi. Tidak semua aset kan digunakan untuk mendapatkan operasi perusahaan ya, operating income ya. Seperti financial asset itu aset dimiliki perusahaan tapi digunakan untuk bukan untuk mendapatkan operating income, tapi lama-lama mendapatkan dalam bentuk pendapatan dividen sama pendapatan bunga. Itu kan aktivitas financing. Dan juga merefleksikan return on net operating asset
itu mengeluarkan financial asset dan financial liability. Aset liability tidak termasuk dalam net operating asset. Ini operating asset itulah operating asset dikurang dengan financial operating. Financial operating dikurang operating financial operating. Ya. Yang kedua, kalau di perspektif common equity capital, ya, jadi kan dari sisi operating asset, sekarang dari sisi common equity capital ada dua, ya. Kita lihat dua alternatif pengukuran fisik capital itu bisa net operating asset atau solely equity, ya. Dari common equity, basic capital itulah common equity capital, itu perspektif dari pemegang saham biasa, ya. Itu perspektif basic capital pemegang saham biasa. Karena dari perspektif dari supplier yang bentuk tenaga itu jarang hitung itu basic capital. Dari sisi kreditor jarang juga dihitung. Kita kreditor kan dia lihatnya hanya berapa kan fixed rate, ya, fixed rate. Jadi bagi kreditor itu return basic capital sudah fixed rate itu. Jika merasakan kinerja laba naik, nanti return juga naik. Bagi kreditor enggak, ya. Itu besar fixed rate sebagai kontraktual. Maka tidak jarang dihitung return basic capital bagi kreditor, ya. Nah, dengan demikian di dalam common equity capital itu dia mengekskludkan seluruh debt financing dan preferred equity, ya, dia tidak masuk. Jadi laba itu laba setelah beban keuangan dan dividen saham istimewa dikeluarkan. Jadi hanya sisa laba untuk kepada pemegang saham biasa. Ini namanya apa itu earning after tax and interest. Earning net income after tax and interest, ya. Dan juga after dividen saham istimewa, ya. Ini niat dikurangan dengan dividen saham istimewa. Nah, itulah yang merupakan net income-nya. Kalau net income dikurang less preferred dividen. Income itu sudah termasuk sudah kurang pajak, sudah kurang bunga, ya. Kemudian dikurangi dengan saham istimewa bagi common equity. Tapi kalau itu investasi kapital, net income-nya tidak dikurangi dengan saham istimewa, karena kan untuk semua pihak itu. Kemudian lihat komponen itu investasi kapital, ya. Komponen tadi yang mana tadi? Yang common equity. Kemudian juga bagaimana kita menghitung investasi kapital, ya. Kita menghitung investasi kapital. Investasi kapital itu kalau di dalam buku-buku lain, ya, itu rata-rata investasi kapital awal tambah akhir bagi dua rata-rata. Padahal itu tidak akurat, ya. Kenapa? Karena kita melihat posisi akhir dan awal, di tengah-tengah itu terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan, itu tidak tercover dalam rata-rata itu. Jadi misalnya awalnya saldo investasi kapitalnya misalnya 100 miliar, ya. Nah, kurang ada tambahan, ada kurang, ada tambah itu lama sekali berkarirnya. Kemudian sampai Desember masih tinggi, sampai pertengahan Desember masih tinggi total investasi kapital, mungkin 200 miliar dari 100 miliar, 200 miliar. Begitu akhir tahun langsung kurang drastis jadi 120 miliar. Akibatnya apa? 100 ditambah 120 dibagi 2, 110 rata-ratanya.
Padahal pernah dalam tahun itu jumlah total kapitalnya itu 200 miliar. Itu ada berapa bulan? Misalnya bisa di 7 bulan, di bulan Maret sampai bulan apa? Mungkin sampai bulan November ya. 7 bulan, 8 bulan. Nah, artinya apa? Artinya dengan dana 200 miliar itu digunakan untuk dapatkan income. Sehingga meningkat tajam. Kalau manajemen pintar ya, aset-aset yang tinggi 200 miliar itu di Desember langsung setelah dia bayar utang kewajibannya. Itu dikeluarkan dananya ke pihak lain ya, dananya itu sehingga menimbulkan jumlah asetnya turun itu berutang, misalnya seperti itu. Ya. Itu bisa juga seperti misal di bulan Maret dia nambah utang 100 miliar ya, untuk beban operasional. Dibayar bulan November 100 miliar, berarti kan 200 miliar lagi, 100 miliar lagi. Jadi seolah itu mendapatkan income yang jumlah tertentu diperoleh hanya 120 miliar aset, padahal enggak, bisa lebih dari 150 sampai 160 miliar. Jadi sehingga ROI itu terlalu tinggi, tinggi. Ada beberapa adjustment terhadap invested capital dan income number ya. Di beberapa dalam accounting number itu masyarakat ada analytical adjustment. Analytical adjustment ada berapa dari income ya harus dikeluarkan ya, berapa angka yang tidak laporkan dalam financial statement itu bukan untuk dimasukkan ya. Kalau sebagai adjustment diperlukan untuk efektif analisis return on invested capital. Ini terkait dengan akuntansi. Jadi mana apakah aset perusahaan itu telah benar-benar substansi ekonomi menggambarkan nilai sesungguhnya. Itu juga sama seperti pendapatan, beban dan sebagainya. Ya. Kau record ni. Jadi return on operating asset itu bagaimana melihat RMOA ya, return on operating asset. Return on operating asset. Dari return investasi kapital itu kita lihat berapa return yang betul-betul berasal dari hasil operasi. Ya. Itu nopat itu dibagi dengan net operating asset ya. Net operating asset ya, net operating income ya. Net operating income dikali dengan satu tambah tax rate ya. Net operating after tax itu maksudnya, after tax. Kalau dibagi dengan net operating asset awal dibagi net operating ending bagi dua. Ya. Jadi net operating asset itu apa ya? Kita lihat di sini ya. Jadi di dalam neraca itu analisis membagi neraca itu berbeda sama pembagian di neraca yang di akuntansi. Dia ada kelas lagi, ada klasifikasi. Jadi aset itu nanti dibagi ada operating asset, ada operating asset, operating asset ada non operating asset ya. Atau disebut dengan financial asset. Jadi operating asset sama financial asset. Kemudian di dalam pasifa itu ada operating liability, ada financial liability ya. Ada stock liability ya. Gitu. Nah, disebut dengan operating asset itu adalah operating asset dikurang dengan operating liability. Itu net operating asset. Sedangkan yang financial asset tadi itu sebagai pengurang financial liability sehingga dapat net financial obligation. Jadi biasanya kan financial asset itu jumlah lebih kecil pada financial liability biasanya. Ya. Nah, itu dapat net financial obligation. Dan ditambah stock liquidity. Jadi net operating asset sama dengan net financing. Ya, net financing itulah diperoleh dari financial liability dikurang financial asset, dapat net financial obligation ditambah dengan stock liquidity. Jadi yang di pembagian nanti net operating asset ni, net operating asset ni. Kan komponen dari return on investment ya.
return on common equity ya, return common equity dari perspektif dari pemegang saham, maka net income perusahaan dikurang preferred dividend. Kenapa dikurang preferred dividend? Karena dividen secara istimewa itu di luar saham biasa. Jadi kita pergi mencari berapa laba perusahaan yang betul-betul untuk ke pemegang saham biasa. Kemudian dibagi rata-rata equity ya. Nah, sekarang kita menganalisis return on asset ya, ROA. Jadi dalam menganalisis return on asset kita harus breakdown ya, breakdown rumus itu di beberapa komponen ya, agar kita dapat mengetahui misal terjadi kenaikan ROA, kenapa ROA itu naik? Apakah karena kenaikan A, kenaikan B, kenaikan B dan C. Kemudian B itu tidak lagi, B itu mungkin penyebabnya ada penyebab A, B, C, D dan seterusnya. Kalau di dalam itu hanya satu dupong ya, dupong poin. Jadi return on operating asset itu sama dengan operating profit margin kali operating asset turnover. Jadi return on operating asset itu. Jadi ada dua strategi perusahaan untuk mendapatkan return on operating asset. Pertama, dari sisi operating profit margin ya. Dan dari sisi operating asset turnover, utilitas pemanfaatan aset ya. Sehingga kalau kita lihat NOPAT dibagi rata NOA itu sama dengan NOPAT bagi sales sebagai rata NOA. Kalau kita breakdown ya. Nah, NOPAT dibagi sales itu efisiensi, profit margin. Sales sebagai rata-rata NOA itu sama dengan utilitas aset turnover, operating asset turnover. Jadi perusahaan itu bisa dua return on operating asset melalui efisiensi dan turnover atau pemanfaatan aset. Dan kalau kita lebih jauh lagi, kita bisa juga memberikan return on operating asset sama dengan NOPAT dibagi sales sebagai ROA ya, dan dikali dengan 1 tambah operating liability leverage ratio. Itu sama dengan operating liability dibagi NOA, bagi net operating asset. Oh, ini kan dia ini kan operating asset aja, bukan net operating asset ya. Nanti operating liability dibagi net operating asset ya. Jadi ya di 1 tambah oleh itu ya. Ini sama juga seperti NOA dikali 1 tambah operating leverage ya. Dan profit margin dan asset turnover itu adalah dua strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan mendapatkan return on operating asset atau ROA. Ini profit margin dan asset turnover adalah saling interdependent ya, jadi tidak tergantung. Interdependensi itu apa? Saling tergantung, saling apa? Interdependensi, saling ketergantungan ya. Jadi profit margin adalah fungsi dari penjualan dan beban operasi. Jadi tergantung pada apa margin itu rumus apa tadi, net operating asset, net income ya, NOPAT dibagi sales ya. Jadi tergantung pada harga penjualan dan audit yang terjual ya, penjual. Dan turnover juga fungsi dari penjualan ya, penjualan. Jadi sering terkait antara profit margin dan sales asset turnover. Karena dari si penjualan. Jadi ini ya. Profit margin tergantung pada penjualan.
penjualan sebagai faktor angka pembagi. Dan kalau turnover sales itu sebagai angka yang dibagi. Ini sering terkait ya. Jadi kalau penjualannya naik ya, net operating labanya naik dengan penjualan tetap ya, berarti ada efisiensi karena bebannya bisa ditekan. Dan kalau penjualannya naik ya dengan aset yang kenaikan tidak sama, lebih rendah kenaikan aset pada kenaikan penjualan, maka penempatan aset lebih tinggi ya. Jadi semua tergantung pada penjualan. Jadi profit margin tergantung penjualan dengan laba. Kemudian kalau rata-rata utilitas aset tergantung pada penjualan juga dengan dihubungkan dengan operating asset ya. Jadi kita lihat contoh misalnya ini ada 3 kondisi ya, ya. Tapi ketiga kondisi itu sama-sama mendapatkan return on net operating asset. Kondisi pertama mendapatkan ROE 10% itu melalui NOPAT, efisiensi 2%. Ya. Sedangkan yang kondisi kedua itu menengah ya, jadi dia bisa melalui NOPAT, bisa juga turnover naikkan, tapi NOPAT turun. Nah, ya. Jadi melalui utilitas aset. Kalau yang kedua utilitas aset. Jadi utilitas aset dinaikkan, nampaknya turun ya, Ya. Dari situ, profit marginnya turun. Tapi kalau yang ketiga, betul-betul murni utilitas aset, profit margin langsung turun 1%. Ya. Itu kalau saya lihat contoh seperti inilah. Contohnya kalau kondisi pertama itu perusahaan dealer mobil. Mobil yang terjual kan setiap bulan itu nggak sebanyak jumlah barang terjual di Carrefour kan. Carrefour kan banyak sekali itu. Ini mobil terjual 3 ya, tapi keuntungan sama dengan di Carrefour kalau jualnya banyak itu. Ya. Misalnya contoh kalau di dealer mobil itu kalau dia jual 3 unit mobil, keuntungannya 600 juta misalnya. Tapi di Carrefour untuk dapat keuntungan 600 juta itu harus banyak unit yang dijual. Ya, jadi turnovernya tinggi dia, turnover tinggi. Sedangkan di mobil turnover rendah, dan dia jual nggak banyak itu. Di sedikit cuma 3 dapat 600 juta. Tapi kalau di Carrefour dapat 600 juta itu turnover dia jual banyak, turnover tinggi. Ya. Tapi sesama dapat keuntungan 600 juta ya, itu berbeda. Ya. Dan yang ketiga is ekstrim ya, betul-betul turnover ya. Jadi laba kecil ya, tapi jumlah unit terjual banyak gitu. Jadi seperti kalau ada restoran itu ramai, berarti harga murah itu. Ya. Dibandingkan restoran yang sepi, harganya mahal. Ya, mahal dan nggak enak lagi karena banyak makanan nggak yang dijual berulang ya. Itu. Jadi strategi itu mendapatkan return on asset. Jadi kalau sudah misalnya yang punya warung bakso, siapa namanya? Halo? Halo. Siapa yang punya warung bakso itu? Kak Dian, Pak. Kak Dian ya. Nah, sama seperti itu contohnya. Jadi untuk mendapatkan return on asset itu bisa melalui harganya murah, kemudian nanti turnovernya naik, jumlah terjualnya banyak, penjualan naik. Jumlahnya naik, jadi jumlah piring bakso yang terjual itu banyak. Ya. Tapi kalau harga dinaikkan, ya supaya laba tinggi, pasti sepi kan. Nah, pasti strateginya menggunakan yang
cara yang ke pertama ini, ke pertama. Tapi kalau harganya diturunkan, sekolah punya banyak acara yang ketiga ini, ketiga ini. Kalau yang ke tengah itu biasa-biasa aja. Ya. Jadi biasa-biasa, harga nggak terlalu mahal, pengunjung juga terlalu ramai gitu ya. Tapi kalau contoh pertama itu pengunjungnya sepi ya, karena harganya mahal ya. Kalau cara ketiga pengunjungnya ramai, harganya murah ya. Murah. Kalau makanan cocoknya yang ketiga ya. Kalau yang bukan panganan, makanan, itu seperti dari mobil cocok satu. Kan nggak mungkin dari mobil itu mobil murah, biar banyak laku terjual, nggak mungkin. Udah makanan juga biar mahal, sedikit beli, nggak mungkin juga, ya, nggak cocok. Jadi strategi itu masih industri beda-beda, sama seperti ini, ya, beda-beda. Ya. Tuh ini lagi nih, ini industri. Maksud industri itu berbeda karakteristiknya. Seperti yang strategi di mana net operating profit marginnya tinggi ya, tapi turnover rendah. Itu seperti apa tu, perusahaan komunikasi ya. Dulu sekarang mungkin komunikasi mungkin lebih murah lagi tu. Enggak, internet murah, sekarang nanti turnover tinggi. Dan seperti apa lagi ni? Kalau margin rendah, turnover tinggi, itu retail, retail ya di sini ni. Makanan di sini ni, restoran di sini ni, restoran. Tapi alat berat di sini ni, otomotif ya. Kemudian apa lagi tu yang harga mahal, pesawat di sini. Jadi analisis betul ya. Di sini ya. Kalau komunikasi, entertainment di sini. Tapi kalau restoran, retail seperti airport tu di sini. Harganya murah, tapi barang terjual banyak ya. Jual bakso sini juga nih ya, makanan lah ya. Restoran makanan sama itu. Yang mahal harga makanan yang mahal nanti sepi itu ya. Sepi. Sepi nggak ada yang beli. Jadi makanan gampang basi ya. Basi. Enggak aja tuh. Yang kalau mau rame dimurahkan harganya, enak dan murah. Wah pasti berlipat untungnya itu ya. Memang sibuk sih, tapi kan tambah karyawan. Kalau gaji orang nggak seberapa lah. Ya. Daripada harga mahal, beli sedikit ya. Sepi pengunjung. Banyak tuh buka-buka restoran nggak ngerti strategi ini. Ada logika pelajaran ini. Dia bikin restoran, dibagusin tempatnya sehingga overhead naik. Overhead naik, dia bahkan harga jual nggak bisa murah, naik juga. Terus padahal rasanya nggak jauh beda dengan dijual di luar yang harganya lebih murah. Orang beralih. Ya. Pertama ramai, kedua lama-lama turun tutup ya. Tutup, ya. Kadang nggak bisa restoran itu, makanan itu nggak bisa tiru kayak dealer mobil otomotif, nggak bisa, ya nggak bisa. Pasti tutup ya. Entertain nggak bisa lah, biayanya mahal, tapi artis mahal. Tapi ya sehingga dia harus nggak bisa murah ya. Nah, bagaimana analisis misalnya kalau terjadi kenaikan atau penurunan dari RMA itu bagaimana analisisnya? Jadi penyebabnya dua ya. Kemungkinan PCC kalau dia naik ya, dapat margin, atau turnovernya naik, dua aja. Nggak mungkin dua-duanya naik ya, bisa satu naik. Berarti kenaikan yang signifikan salah satu, nggak mungkin dua signifikan naik. Karena tadi itu masing-masing industri itu punya karakteristik yang berbeda. Ada industri yang hanya bisa profit margin naikkan, turnover enggak. Ada turnover naikkan, profit margin enggak. Seperti restoran itu kan turnover naikkan, harga murah. Ya. Kalau coba melawan karakteristik industri pasti tutup deh, pasti tutup ya. Coba aja kalau sudah misalnya, wah ini restoran sini harga murah, pakai so bikin restoran bagus besar, harga mahal tutup. Di sini banyak sekali nih. Di dekat rumah saya banyak ini restoran besar, harga mahal, ya tutup. Tapi restoran yang biasa-biasa enak ya, tempatnya biasa aja enak, wah rame. Seperti restoran yang bersambal itu wah rame terus ya. Karena murah ya, karena murah ya. Murah dan tempatnya bersih ya, tapi nggak biasa tempat itu bersih. Wah itu luar biasa. Bisa puluhan juta omsetnya tiap hari, bisa puluhan juta. Mungkin lebih 10 juta, 20 juta lebih itu.
Cari omset rame dari pagi sampai malam. Karena harganya lebih murah pada tempat-tempat yang mahal. Seperti misal kalau ayam nasi goreng ayam itu paling 15.000, 18.000, paling 25.000 kan. Ngaco itu. Ya. Rasanya enakan yang tempat murah ini. Nah, itu orang seperti itu nggak ngerti karakteristik industri itu. Kalau kita mau tujuan ke bisnis, pelajari industri itu. Misal tujuan ke kalau mungkin pabrik sepatu, pelajari industri pabrik sepatu. Pabrik sepatu bagaimana margin, presentasi margin normal ternyata berapa, kita ikuti juga. Jangan di pabrik sepatu itu marginnya 15%, so pabrik 20%. Wah, nggak laku, pasti nggak laku. Ya, pasti nggak laku. Sama di transportasi juga sama. Kalau bangun bisnis transportasi harus belajar industrinya. Rata-rata berapa industri? Jangan 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 ditentang industri, ya, pasti bangkrut. Saya masih ingat waktu saya kecil dulu, ada saudara bikin toko, ya bikin toko. Yang ngerti toko itu, toko itu ambil untungan dikit tuh. Biasa sabunnya sekian, mungkin sabunnya 10.000 ya, paling 500 untungnya. 1.000 paling tinggi, paling 500. Ya. Nah, dia langsung turunkan lagi, murah sekali harganya. Sabun 10.000 dibikin 9.000, ya. Sehingga margin dia terkuras. Ya. Dan itu pun nggak ada jual beli, nggak ada beli juga. Ya. Kalau nggak normal tuh masyarakat dia bingung gitu. Lagi bangkrut tutup gitu. Ya. Jadi kalau yang penting itu pelayanan tingkatkan, tapi masa harga ikut industri aja. Yang mainin harga, yang mainin kualitas ya, terus produk. Kalau misalnya di industri itu sepatu itu harus menggunakan bahan A, bahan A paling bagus atau menggunakan, sudah nggak mau pakai bahan A, jadi bahan lebih murah lagi, bangkrut sudah, si bangkrut. Ya. Jadi dari lain itu penting pertama bisa sudah inovasi, syaratnya lah kualitasnya tidak turun, yang kedua harga tidak naik, itu boleh. Inovasi lah. Tapi jangan menghati-hati harga jadi naik, kemudian kualitas diturunkan, itu habis sudah. Habis. Ya. Inovasi itu syaratnya harga tidak naik, kualitas produknya tidak turun, ya itu syaratnya. Pelayanan ditingkatkan, itu sukses sudah itu. Tapi kalau sama harga naikkan, oh, Pak, saya servis saya tingkatkan, harga saya naikkan. Ya. Kemudian juga apalagi harga saya naikkan, kemudian servis saya naikkan, ya. Terus orang masih naikkan, itu pasti nggak lama tutup sudah itu. Sama ke kasus goreng ayam itu begitu dia terkenal ya naik langsung sepi langsung. Waktu masih harganya marginnya misalnya bilang margin 20%, ya begitu terkenal margin naikkan 20%. Lama-lama pengunjung sepi turun, ya. Habis itu, ya. Karena dia menginovasi, bikin kualitas bagus, ya. Nah, tapi harga naikkan, ya. Servis tingkatkan, harga naikkan, ya. Karena pengunjung-pengunjung dia yang fanatik itu nggak penting, servis itu nggak begitu apa mempengaruhi keinginan dia untuk makan di situ. Nah, boleh servis naik, ya. Jadi kalau servis pelayanan boleh, tapi harga jangan naik, yang kualitas jangan turunkan, itu kuncinya makanan itu. Ya. Siapa tuh yang punya bakso itu? Halo, halo, siapa nama itu? Halo, halo, tidur semua. Ya. Halo, Pak. Oh, itu diam aja, kemana kamu? Hah? Kemana? Tidur? Enggak, Pak. Oh, saya diam aja. Ngerti nggak? Masuk nggak ke kepalamu ilmu saya ini? Masuk nggak? Insya Allah. Nah, kamu kan pedagang bakso itu, hati-hati itu. Ngerti nggak itu? Kamu amati Pak, nggak? itu kadian, Pak. Siapa Mbak Dian mana? Mbak Dian mana itu? Mbak Dian. Saya, Pak. Ngerti nggak? Masuk ke kepalamu nggak ini pelajarannya? Insya Allah. Insya Allah gimana? Gimana? Coba jelaskan. Bagaimana strategi perusahaan untuk mendapatkan return on asset itu? Apa strateginya? Nanti nggak masuk ke kepalamu tuh. Susah itu ya.
Jadi pedagang jangka waktu pendek susah, nggak bisa panjang. Kalau panjang sukses itu harus memahami basic-basic industri itu. Nggak ngerti kamu tuh, aduh, nggak bisa jawab itu. Capek saya jelasin. Ya. Ini penting banget, kalau ilmu saya ini penting buat kamu tuh, ya. Iya, Pak. Nggak berespek, aduh, parah. Ya, kasihan juga kamu nih. Kalau pengusahanya yang kreatif ya, langsung dia banyak pertanyaan ini ya. Pertanyaan dia. Senang banget. Saya nggak jadi pengusaha, saya langsung jadi ambil dosen saat di lulus itu. Nah, karena biasa kan masa pekerjaan itu tergantung kerja pertama selulus ya. Terus kan langsung dosen, habis pindah ke bank, pindah lagi ke dosen ya. Waktu keluar di bank saya pengen berbisnis juga, tapi belum sempat saya mau sekolah lagi. Udah sampai S3 ya, udah malas kerja di luar itu. Ya. Training ngajar ya. Jadi itu ya, jadi apa kalau profit margin itu ada gross, karena ada penyebabnya ini, ada yang apa tadi mana ya. Nah ini, profit margin sama ini operating asset turnover ya. Nah, profit margin itu bisa diurai lagi, profit margin itu. Ya. Operating profit margin bisa diurai dari NOPAT dan dari penjualannya. Jadi pre-tax profit margin, pre-tax sales, profit margin tambah pre-tax other profit margin. Jadi pre-tax sales profit margin sama dengan gross margin bagi sales dikurang sales spend, di administrasi spend dikurang R&D sales. Ini untuk menguraikan kalau sebenarnya penyebab naiknya urai karena profit margin, apakah penyebab karena NOPAT atau sales ya. NOPAT itu apakah karena gross margin atau selling expense atau administrasi expense atau R&D ya, seperti itu. Jadi gross profit margin merepresentasikan gross profit presentasi dari penjualan. Jadi merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk menaikkan, untuk memelihara harga jual, maintain selling price ya, selling price. Ya. Itu declining margin mengindikasikan bahwa kompetisi itu mengalami kenaikan. Ya. Jadi kalau pada saat tertentu ternyata profit margin turun ya, kalau turun itu berarti perusahaan sudah mulai kalah bersaing dengan kompetitor. Ya. Jadi bersaing itu ya tadi itu harga, kemudian kualitas produk sama pelayanan. Ya. Yang berusaha berbumi kalau di bisnis pelayanan ini. Saya perhatikan di bisnis yang sukses itu, aduh, saya udah lihat itu sama mati. Yang sukses itu pasti orangnya humble, ya, sangat open minded ya. Udah juga suka membantu orang lain, wajahnya ramah ya. Ya itu aduh luar biasa itu ya. Dan sehingga orang senang aja. Dan jadi melayani setulus hati itu. Nggak ada pamrih, nggak ada apa ya. Ya. Saya kalau dan itu harganya nggak dimainin. Dia berusaha melakukan efisiensi dengan rasa tidak berubah. Gimana caranya? Itu mutar otaknya itu. Bagaimana bumbu makanan itu tetap enak ya, dan harga lebih murah gitu. Sehingga penjualan bisa naik kan. Ya. Tapi kalau di pedagang bumi itu caranya apa? Dia menghargai naik, tapi porsi dikurangi. Itu kok kualitas dikurangi, porsi dikurangi. Ya. Lama-lama orang turun nggak mau datang, lama sepi itu. Tadinya porsinya mungkin 30 ya. Kemudian karena dia nggak bisa efisiensi ya, nggak ada ilmu efisiensi, maka harganya nggak mau dinaikkan, tapi porsi dikurangi. Nah, jatuh juga. Atau porsi yang dikurangi, harga dinaikkan. Nah, itu hati-hati juga itu. Hati-hati ya. Ada lihat di customer, apakah customer itu harga itu sensitif buat dia atau tidak ini. Ya. Kalau customer itu orang menengah ke atas, harga mungkin nggak sensitif, tapi mereka nggak mau jual harga terlalu tinggi ya. Ini sedikit nggak apa. Ya. Pelayanan ditingkatkan, kualitas produk dinaikkan, apa. Tapi kalau harga naik melonjak ya lari juga orang, pergi juga ya. Karena makan di luar itu kan sifatnya apa set produk bagi pelanggan itu
itu hanya makan sekali-sekali. Sekali sebulan, sekali 2 bulan ya. Orang sekali datang nih, kalau dia kena sekali, udah selama nggak ke situ deh. Ke situ. Karena sudah sekali ke situ, rasanya nggak enak kan. Pengen juga jutek ya, ada lah. Ya. Nah, yang lucunya dampak ini ya, dampak satu orang yang malas itu, kok tiba-tiba lu ikut juga, walaupun yang pertama nih ngasih tahu yang lain. Nah itu, hati-hati sudah itu. Restoran seperti itu. Satu kecewa ya, jangan dikira wah, yang lain kan nggak tahu nih, dia kan nggak kenal sama orang lain. Tapi hati-hati, kalian juga kecewa juga. Kan universal, kecewa itu universal. Bisa dibilangin. Ya. Yang bilang ada auranya pada restoran itu nggak enak, itu udah terasa sama pengunjung. Walaupun pengunjung lain nggak pernah ngomong pengunjung yang mau datang ini, tapi ada aura-aura tertentu yang orang jadi malas datang. Pokoknya restoran itu anu lah, sangat sensitif. Saya sudah saya juga buka restoran, waduh luar biasa itu. Berat. Ya. Kalau nggak ada sen di situ, nggak ada rasa di situ, nggak punya selera tinggi, ya, tesnya kurang, jangan bikin restorannya. Iya, Pak. Jadi kemudian itu saya expand semua general administrative expand ya. Kemudian juga yang kedua lah asset turnover kan. Turnover itu adalah itu banyak pengunjung, banyak barang terjual ya. Itu asset turnover. Dengan aset yang tidak mengalami kenaikan tapi pengunjung meningkat. Karena harga murah ya. Jadi aset turnover itu diukur dari intensitas di mana perusahaan memanfaatkan aset. Jadi contoh aset yang makan itu, jadi satu aset itu penjualnya 100, aset sama penjual 200, berarti aktivitas aset naik gitu. Sama kalau sudah punya angkot ya, angkot itu hari pertama hanya 3 penumpang. Berapa 3 penumpang? Karena dia tracknya sekali aja, sekali ke tujuh, udah habis itu nggak ada langsung tidur deh. 3 aja penumpang. Ada temannya satu angkot itu berkali-kali dapat penumpang. Kalau satu kali angkot 3, 10 kali 30 tuh, 30 penumpang sehari. Dia cuma 3. Kenapa 3? Karena dia narik cuma sekali sehari itu. Habis itu dia tidur. Malas itu. Itu namanya idle capacity. Malas nggak mau kerja giat. Yang kerja giat itu tadi itu. Angkot kalau balik bisa 40 penumpang 30 orang per hari. Contoh sederhananya. Dan nah itu jadi itu rasanya meningkat juga ya, meningkat. Sama seperti dealer itu nggak bisa meningkatkan turnover, nggak bisa. Gimana cara nggak bisa? Wah Pak, saya ambil untung cuman mobil saya beli 100 juta, saya jual 102 juta. Akhirnya nggak bisa, mati langsung itu. Ya, nggak bisa supaya pengunjung banyak. Saya beli mobil 30 juta, saya jual 30 juta. Itu contoh lain, dibeli mobil 30 juta, dijual 35 juta, untung 5 juta. Pengunjungnya rame nggak yang 31 juta? Enggak juga rame. Nggak rame juga, walaupun harganya dikurangi, tetap aja. Ya. Karena yang kan untuk ukuran jumlah ratusan juta itu kan nggak semua orang punya duit segitu. Langsung available ya. Dan kalau punya duit, dia juga malas beli mobil yang sama. Kan untuk model juga. Di banyak kendala. Ya. Kalau makanan kan beda. Ya. Asal selera dan tesnya tinggi itu pasti semua orang suka. Nah itu yang hasil turnover, apa yang punya turnover itu? Bisa dibilang apakah karena peningkatan turnover piutang, peningkatan turnover inventory, turnovernya cepat laku, ya, laku, kemudian cepat ditagih, ya, tak mengendap lama, kemudian pertengahan aset turnover sebulan itu tinggi turnovernya, itu utilitas ya. Yang probable turnovernya rendah, ya. Jadi rendah itu dia berhutangnya tidak terlalu cepat, misalnya 3 bulan atau sebulan. Sedangkan piutang tagih sebulan, utang 3 bulan, itu bagus tuh. Tapi kalau piutangnya 1 bulan, ditagih utangnya dibayar setiap seminggu, itu ngaco. Bisa kurang likuiditas perusahaannya. Karena pengusaha itu ilmu kapitalis, kalau berutang selama mungkin dibayar, kalau berhutang secepat mungkin ditagih. Itu sistem dari orang-orang pengusaha itu. Gimana caranya supaya utang selama dibayar? Tentu saja menjaga kejujuran, komitmen. Pasti seperti itu mau tuh.
Udah sebulan, tiap bulannya bayarnya. Karena pinjaman kita 2 minggu sudah bisa tagih ya, minta mereka sebulan, ya, sebulan aja. Tapi sekali sudah tidak komitmen, janji nggak tepat, besok nggak mau lagi utang sudah sebulan. Malah nggak mau ngasih sama sekali itu. Kalau ngasih juga diminta sudah baris tunai, udah, atau seminggu belum lama. Habis sudah itu. Kalau kemudian mulai kerja nggak tercapai. Ya. Jadi turnover itu tergantung akun receivable turnover, inventory turnover, average long term operating asset turnover, dan average akun payable turnover. Ya. 3 itu utamanya. Jadi turnover itu bisa kita hitung kalau perputarannya dapat 3 kali, berarti satu kali putar itu berapa lama. Jadi 12 bagi 3 berarti 4 bulan. Kalau turnovernya dari 3 jadi 2, kan turun tuh. Berapa lama putar? 6 bulan. Itu naik jadi 6 bulan, berarti satu putaran 2 bulan. Jadi pengusaha mana yang lebih mau turnover tinggi itu rendah konversi silver. Saya pilih yang tinggi, cepat lagi. Nah berikutnya analisis return on common equity. Tadi kan return on net operating asset, return on common equity. Common equity ini itu dapat dari book value. Jadi peran dari return on equity evaluation ini bisa digunakan dalam return on common equity, bisa digunakan dalam penilaian sahamnya. Jadi return on common equity bisa digunakan untuk penilaian saham. Saham itu menggunakan book value, net income di ini model residual income ya. Residual income itu dalam nilai saham perusahaan. Book value awal ditambah net income tahun pertama dikurang cost of capital dikali book value awal bagi satu tambahkan ini di present value kan. Nanti di tahun kedua aja sama, ketiga dan seterusnya ya. Nah, itu dapat nilai intrinsic dari saham itu, nilai fundamentalnya. Jadi kalau income itu naik, maka nilai fundamental saham juga naik karena dia sebagai yang dibagi kan. Dan kalau K itu naik, maka nilai saham perusahaan turun. K itu risiko, dia pembagi. Kalau K-nya turun, maka nilai saham akan naik. Ya. Gitu. Jadi maka untuk menaikkan nilai saham itu, nilai income harus dinaikkan. Ya, naikkan. Kalau cost of capital turunkan, ya, cost of capital turunkan, risiko turunkan, pasti nggak saham naik. Maka dalam diskusi perusahaan, diskusi mahasiswa itu melihat hubungan net income terhadap saham itu tidak memakai rumus ini. Rumus ini bisa dijelaskan itu apa hubungannya, positif negatif. Pakai rumus nilai saham. Nilai saham itu tergantung pada net income ya. Yang cost of capital, risiko, aku bagi itu, ya, itu. Itu return common equity. Nah, kalau kan dampak return common equity terhadap harga saham. Bagaimana menjelaskan teori? Ya rumus ini jelasannya. Rumus return income model. Return income model bisa jelaskan. Ya. Tapi nggak ada tuh ya, nggak ada Aisyah menjelaskan rumus ini, menjelaskan kaitannya. Ya. Kemudian return common equity bisa breakdown lagi, di breakdown ya. Itu rumus seperti ini, rumus ini. Ya, di sini tadi. Bisa breakdown itulah return common equity sama dengan RNOA ditambah leverage kali spread. Spread itu selisih antara RNOA dikurang NFR, yaitu net operating asset dikurang net financial rate ya. Net financial rate. Di rumusnya. Jadi left itu kalau kan sudah ada, udah tahu yang baru itu left itu financial leverage. Leverage itulah net financial obligation dibagi dengan value equity. Kemudian NFO itu net financial obligation itu sama dengan interest bearing liability dikurang dengan marketable security atau non operating asset lain-lainnya. Ya.
Dan spread itulah selisih antara return net operating asset dengan net financial rate. Di net financial rate itu tingkat bunga, return asset dikira tingkat bunga, itu spreadnya. Kemudian NFR itu net financial rate sama dengan net financial spend dibagi rata-rata net financial obligation. Financial spend. Apa hubungan leverage sama return common equity? Leverage itu mengacu sebagai extent of invested capital dari common shareholder yang lainnya. Dan jika share of capital ada dan common shareholder menerima kurang dari ROA ya, jadi jika share itu menerima imbal kurang dari ROA, maka shareholder menukar manfaat bagi shareholder karena return on common equity akan naik. Jadi begini ya, jadi penjelasan begini. Kalau return on common equity 10%, artinya logika filosofinya lah seluruh penyerahan dana dari utang dagang, utang gaji, utang gaji karyawan kalau menerima bunga utang gaji itu sebesar 10%, karena uraian 10%, ya. Kemudian pajak, utang pajak, jadi pajak itu terima juga masih 10% dari pokok utang pajaknya. Kemudian semuanya 10% semua. Itu kalau itu 10% semua dibagikan, maka return on common equity sama dengan ROA, pasti sama ROA. Return common equity pasti 10% juga, karena dia terima 10% sama, nanti bank juga terima 10%. Ya. Tapi faktanya kan enggak. Jadi penyerahan dana di luar pemegang saham dia kontraktual returnnya, tidak berdasarkan kepada laba. Ya. Berapapun laba, pokoknya sebar sekian seperti kepada perusahaan berhutang kepada perbankan ya. Maka perusahaan itu baru imbal hasil sebesar bunga aja sekontraktual. Malah utang dagang nggak berbunga. Nah sekarang kemana hak jadi supplier itu 10% kepada siapa diberikan? Diberikan kepada si common equity, pemegang saham biasa. Maka kalau saya itu residual entity, residual income, sehingga diperoleh si pemegang saham terima sisa dari hak imbal hasil dari penyerahan lain yang dimana tidak mereka dapatkan 10%, karena si kontrak utang dagang 0% dapat deh, utang haji 0%, lagi itu utang bank sesuai kontrak pinjaman dengan besar kan utang itu. Kalau utang itu bunga lebih besar pada ROA, maka return on common equity pasti di bawah ROA nilai. Tapi kalau utang pinjaman kepada bank itu pinjaman bunganya di bawah ROA, maka return on common equity kemungkinan di atas ROA nilai. Ya. Itu yang perlu saya pahami juga, bahwasanya leverage ROA itu beda. Kalau omongan jadi leverage makin tinggi leverage, maka return common equity makin di bawah ROA. Makin rendah leverage, maka return equity-nya akan lebih tinggi daripada ROA. Ya. Dan hati-hati dalam memandang return common equity setelah desegregation ya. Ini ada cara lain. Jadi return common equity adjusted profit margin dikali asset turnover dikali leverage. Bisa juga seperti itu di samping ini. Seperti tadi ini. Nah ini. Bisa juga ini, sama juga hasilnya. Ya. Sama. Jadi artinya return common equity itu tergantung adjusted profit margin. Jadi kemudian juga aset turnover dan leverage. Jadi semakin tinggi leverage, maka ROA-nya makin tinggi itu. Ya. Aset turnover makin tinggi, ROA makin tinggi. Makin tinggi leverage, maka ROC itu mungkin makin tinggi dan kemungkinan di atas ROA nilainya, imbal hasilnya. Ya. Nah, bagaimana kita menilai equity growth? Jadi equity growth rate ya. Jadi tingkat pertumbuhan equity itu tergantung pada net income dikurang dividen payout. Jadi tergantung pada DPR. DPR itulah timbal dividen dibagi dengan laba ya. Dividen payout ya. Bagi dengan laba bersih penjualan, laba bersih operasi perusahaan, laba bersihnya ya. Jadi kalau dividennya itu dibagi kecil, maka pengurangan jadi kecil presentasinya, sehingga equity growth makin naik ya. Asumsi earning retention dan constant dividend payout. Jadi diasumsikan bahwasanya earning retention itu artinya earning retention itu adalah earning ditahan ya. Dan constant dividend payout, DP-nya konstan. Maka menyebabkan return common equity-nya, equity growth-nya akan naik gitu.
yang menilai common equity growth rate melalui earning retention. Misalnya itu semakin tinggi earning retention, laba ditahannya makin tinggi, dividen makin rendah, maka equity growth rate-nya makin naik. Gitu. Nah, ada juga disebut sustainable equity growth rate. Ya. Jadi keberlanjutan dari pertumbuhan equity. Ya. Itu dapat dihitung dari return common equity dikali 1 dikurang payout rate. Ya. Jadi return common equity itu akan terjadi sustainable equity growth rate kalau seandainya payout rate-nya rendah, makin rendah, atau stabil ya, itu stabil. Itu yang saya sampaikan materi ini ya. Ini contoh nggak ada ini. Itu ada di buku ya. Itu ada tulis aja. Jadi kalau di buku, kalau contoh tinggal masukkan angka-angka aja misalnya, terus tahu misalnya Pak. apa? Halo? Halo, apa itu? Apa Mas? Enggak, Pak. Kenapa kamu bilang hadir? Sebelum nanya absen kok udah bilang hadir. Baru masuk, mau datang. Ya itu ya, itu dapat saya jelaskan. Jadi kalau mengimplementasikan, lihat aja di laporan keuangan itu, selalu tahu apa return common equity ada di sini semua. Error itu apa, left itu apa, split itu apa. Jadi di PowerPoint nanti kamu masukkan angka-angkanya, dapat ROC berapa dan sebagainya. Jadi ini betul-betul lebih dalam ya dibandingkan soalnya mengenal ROI, ROE, atau makna di formulasi itu ya, atau filosofinya. Seperti saya ROI itu, profit margin sama turnover, nggak tahu maknanya. Padahal maknanya luar biasa itu. Itu pedagang sukses itu nggak pernah belajar insting aja, insting. Ini ilmu tenabang nih, tenabang. Orang tenabang itu tahu itu. Profit margin sama turnover dia tahu itu. Saya menyampaikan mendapatkan return asset tinggi, saya harus apa, dia tahu itu. Walaupun tidak pakai rumus segala macam, tapi instingnya jalan. Makanya ilmu ini kalau saya pedagang dulu cepat ngerti lah. Jadi kalau sudah betul-betul bisnis, ya, belajarnya saya cepat ngerti, cepat paham. Oke, itu yang dapat sampaikan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Halo? Halo, Pak. Ya, Bapak. Iya, Pak. Yo, Sinta, ada Sinta? Ada Sinta? Hadir, Pak. Sinta. Kita ada ya. Ada, Pak. Ani ada, Ani. Halo, Ani. Pak. Ani. Severin. Hadir, Pak. Hadir, Severin hadir. Dian. Hadir, Pak. Dian. Mau tidur kamu ya? Kau habis tidur Apa? ya?
Enggak, Pak, emang mata saya sipit. Oh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi ya, nggak ada semua ya. Iya, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan lagi ya kita sampai sini aja. Udah selalu ngantuk habis buka puasa ini ngantuk ini. Iya Pak, sholat tarawih dulu Pak. Iya, sebelum tarawih gitu ya. Mau sholat tarawih saya. Iya. Oke ya, kalau nggak ada maka sejukkan kuliah hari ini mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Abang nggak boleh gitu dong, jangan gitu. Seperti